Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Randi Fadilah Gustaman, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Isnandita Putri Raihan, NPM 202154011, Lutfia Rahmi Antari, NPM 202154016, Nina Andini, NPM 202154047, Wilja Hodijah, NPM 202154060, dan Resa Diana, NPM 202154082. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hukum dan hak asasi manusia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini dalam konsep hukum, kami akan membahas 7 submateri, yakni mengenai pengertian hukum, sifat-sifat hukum, tujuan hukum, teori-teori hukum, penggolongan hukum, pembagian hukum, dan aliran-aliran hukum. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian hukum. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Kelsen tahun 1995, hukum merupakan suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menumbuhkan perilaku pada para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Atau hukum juga merupakan suatu proses pembentukan hukum yang dibuat oleh hakim atau aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan hukum pada suatu peristiwa atau dasalan yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau dasain. Nah, lalu di sini ada pengertian hukum menurut para ahli. Nah, pengertian hukum menurut para ahli itu ada banyak ya. Contohnya itu seperti yang disampaikan oleh Plato, Aristoteles, Austin, Cicero, Utrecht, Mayer, Immanuel Kant, Van Apeldoorn, dan M.H. Tirta Amijaya. Lalu yang kedua yakni mengenai sifat-sifat hukum. Di sini sifat-sifat hukum itu ada 3. Yang pertama, hukum itu bersifat mengatur, merupakan sebuah peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah untuk mengatur sikap manusia. Lalu yang kedua, hukum itu bersifat memaksa. Hukum di sini memiliki sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya, sehingga hukum ini memiliki kekuatan atau power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi peraturan yang ada. Lalu yang ketiga, hukum itu bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan dari keterikatan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Nah, lalu yang selanjutnya, tujuan hukum. Menurut Surjono Sukanto tahun 1993, kaidah hukum itu bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Tujuan hukum yaitu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia, pedoman dalam bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfia. Kepada Saudari Lutfia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Teori-teori dalam hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Tujuan dari teori hukum yaitu untuk menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi klasik.
Dalam teori Yunani dan Romawi klasik ini, ada 4 pemaparan. Yang pertama, menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Kemudian yang ketiga, menurut Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Dan yang keempat, menurut Epicurus, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu dan tercapainya kedamaian. Kemudian, menurut teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan, keputusan yang dihasilkan harus dideduksikan secara logis agar penghukuman dapat ditegakkan, namun hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. Menurut H.L.A. Hart, tahun 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti. Yang pertama, hukum adalah perintah. Kemudian analisis terhadap konsep-konsep hukum. Keputusan-keputusan dapat direduksikan secara logis. Penghukuman judgement secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Kemudian, hukum sebagaimana diundangkan ditetapkan positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. Dan yang terakhir ada teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu politik, sosial, tidak dapat dilakukan dalam kemudian ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlakukan seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nina. Kepada Saudari Nina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam pembagian hukum dan juga aliran hukum. Pertama adalah macam-macam pembagian hukum. Di Indonesia sendiri, pembagian hukum didasarkan atas 8, yaitu menurut sumbernya, menurut bentuk, tempat berlaku, menurut waktu, cara mempertahankan, dan menurut sifatnya, dan juga menurut wujud dan menurut isinya. Yang pertama adalah menurut sumbernya, dibagi menjadi 5, yaitu undang-undang. Dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan dari Presiden. Yang kedua yaitu berdasarkan kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian atau traktat, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah ingkrah dan kemudian dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima yaitu doktrin atau pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Yang kedua, pembagian hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik secara resmi dalam bentuk peraturan
negara. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis adalah hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat. Contohnya adalah hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga adalah pembagian hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat adalah hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara. Misalnya adalah hukum adat di suku Bali. Yang keempat adalah pembagian hukum menurut waktu. Dibagi menjadi 2, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada saat ini pada masyarakat tertentu di dalam daerah tertentu. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, pembagian hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah peraturan yang berwujud perintah atau larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum dagang. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan. Seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang selanjutnya adalah pembagian hukum menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa maksudnya adalah hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya adalah hukum pidana. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, maksudnya adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya adalah perjanjian jual beli. Dan yang selanjutnya adalah pembagian hukum menurut wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang berlaku umum, tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, pembagian hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah. Contohnya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan juga hukum internasional. Selanjutnya, aliran-aliran hukum. Aliran-aliran hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah aliran legisme, yang menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat di dalam undang-undang. Yang kedua adalah aliran pre-legislature. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dan yang terakhir adalah aliran rechtspending, yang menganggap bahwa keterikatan hakim dalam perundang-undangan tidak seketat asumsi aliran legisme ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim ini tidak seperti pendapat Ray Rechler. Hakim dalam pelaksanaannya pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nina yang telah menyampaikan materinya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pilja Khadijah. Kepada Saudari Pilja, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan pengertian hak asasi manusia dan sejarah hak asasi manusia. Untuk yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke maupun Kuncoro Purwopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia. Sebab hak asasi manusia bersifat suci. Untuk yang kedua yaitu sejarah hak asasi manusia. Ada 6 perkembangan hak asasi manusia di dunia. Di antaranya yang pertama yaitu Magna Carta tahun 1215. Pada tahun ini, Inggris, John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sehingga terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Yang kedua yaitu Petition of Right tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga yaitu Bill of Rights tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Yang keempat yaitu Declaration of Independence tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence ini berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis yaitu Louis XVI. Semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu ada 3. Yang pertama kemerdekaan, yang kedua kesamarataan, dan yang ketiga yaitu kerukunan atau persaudaraan. Yang keenam yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Berbagai negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pilja Khadijah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resa Diana. Kepada Saudari Resa, disilahkan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang macam-macam hak asasi manusia dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, macam-macam hak asasi manusia sejatinya terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada hak asasi manusia pribadi. Hak asasi manusia pribadi adalah setiap individu berhak memiliki hak yang sama. Contohnya, hak dalam berpendapat, memeluk agama, hak dalam bergerak bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hak dalam politik. Hak dalam politik yaitu setiap individu berhak berperan aktif dalam segala kegiatan politik. Contohnya, berhak dalam dipilih dan memilih, dan berhak mendirikan partai. Yang ketiga, ada hak asasi dalam ekonomi. Hak asasi dalam ekonomi yaitu seorang individu memiliki kebebasan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya melakukan jual beli, melakukan utang piutang, melakukan perjanjian kontrak, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Yang keempat, ada hak asasi dalam hukum. Hak asasi dalam hukum yaitu seorang individu memiliki persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, dia berhak menjadi seorang PNS dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, ada hak asasi dalam sosial budaya. Artinya, dia memiliki kebebasan dalam hidup sosial dengan aman dan nyaman dan berhak mengembangkan dan melestarikan kebudayaannya. Contohnya, dia berhak mendapat jaminan sosial dan lain sebagainya. Dan dia berhak memilih, menentukan pendidikan, dan berhak mendapatkan pengajaran yang baik. Yang keenam, ada hak asasi dalam peradilan. Hak asasi dalam peradilan yaitu mendapat peradilan dengan perlindungan tata cara yang benar dalam perlindungan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum pengadilan. Kedua, contohnya hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penahanan, penyelidikan di mata hukum. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama berabad-abad tahun. Pada saat itu sudah terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia pada saat itu dengan dibaginya rakyat Indonesia menjadi 3 strata. Yang pertama, masyarakat Eropa sebagai kelas pertama. Yang kedua, masyarakat timur asing seperti Cina, India, Arab sebagai kelas kedua. Yang ketiga, masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Pada saat itu, bangsa Indonesia merasa harkat dan martabatnya sudah tidak sesuai lagi dengan rasa kritik kemanusiaan. Untuk itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan dengan adanya momentum seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, terbentuklah Komisi Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 memutuskan Piagam Hak Asasi Manusia secara eksplisit melalui ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Sehingga ketetapan MPR nomor 17 MPR ini dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Resa yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga pada para penyaji yang sudah memaparkan materi. Kesimpulan yang dapat diambil yakni hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan tujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Sedangkan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Mungkin sekian yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.